Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Jumat pekan kedua dalam masa Prapaskah 18 Maret 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Adrian Randy Randika dari Paroki Bunda Maria Cirebon. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita sudah mendengarkan perumpamaan Yesus yang sangat menarik. Sama seperti kebanyakan perumpamaan, Yesus menggunakannya untuk memudahkan kita
atau umatnya lebih mengerti tentang kerajaan Allah, atau juga biasanya digunakan sekaligus untuk menyindir para ahli-ahli Taurat. Dan semoga kita yang mendengarkan renungan pada hari ini bukan bagian dari orang yang tersindir oleh perumpamaan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan hari ini mengisahkan tentang para pekerja kebun anggur yang serakah, yang tidak tahu diri, yang hilang kendali karena terbawa hal nafsu duniawi. Nafsu ini yang kadang tidak kita sadari. Siapa yang tak ingin hidup bebas? Siapa yang tak ingin jadi penguasa? Dan siapa yang tak ingin dihormati? Saat ditanya, kita pasti akan sepakat menjawab tidak ingin. Tapi dalam perjalanan hidup, entah tindakan perkataan kita pasti pernah mencerminkan bahwa kita ingin hal-hal seperti tadi. Dalam perumpamaan tadi, kita bersama-sama telah mendengarkan tentang perbuatan jahat yang mereka lakukan. Mereka membunuh para utusan yang hendak mengambil hasil kebun anggur itu. Bahkan anak pemilik anggur itu pun juga mereka bunuh. Hal itu dilakukan dengan maksud ingin menguasai kebun anggur milik si tuan yang kaya raya. Sedangkan mereka lupa bahwa selama ini mereka sudah mendapatkan satu hal yang sangat bermakna dari si tuannya, yaitu adalah kepercayaan. Kepercayaan untuk menjaga dan merawat kebun anggur miliknya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, segala yang ada dalam diri kita ini adalah bentuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jabatan, harta, kedudukan, semua adalah kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bukan bos kita, bukan pimpinan kita, dan juga bukan orang-orang terdekat kita. Kepercayaan inilah yang sebenarnya dapat membawa kita untuk mencapai kesejahteraan abadi atau kehidupan kekal. Namun dengan kata lain, kita dapat sebaik mungkin melaksanakan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Meskipun kita sering merasa tidak puas, sering merasa iri hati, namun satu hal yang perlu kita ingat, bahwa semua yang ada dalam diri kita adalah sesuatu yang Tuhan titipkan, sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga dalam masa prapaskah ini juga kita dapat membangun kembali kepercayaan yang Tuhan berikan dengan dapat mengesampingkan segala keserakahan atau segala nafsu duniawi yang telah selama ini menyelimuti diri kita. Kita yakin, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil dalam Dia. Dan selama ini jika kita mungkin merasa bahwa kita tidak pantas mendapat kepercayaan itu karena akibat dosa dan segala keserakahan kita harus kembali mengingat bahwa batu yang dibuang oleh tukang bangunan akan menjadi batu penjuru. Dan semua itu terjadi dalam pihak Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil dalam Tuhan, dan kita semua patut untuk menjadi anak Tuhan. Berkah dalam.